Perkenalkan, nama saya Marhama Ramadhani dengan NIM 10572110954. Jadi hari ini saya akan membahas topik mengenai manajemen operasional. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita melihat beberapa poin utama yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Kita akan mulai dengan memahami apa itu manajemen operasional, tujuannya dan fungsinya. Lalu kita akan melihat berbagai strategi, teknologi yang digunakan, dan contoh nyata dari penerapan manajemen operasional. Nah, secara sederhana, manajemen operasional adalah seni dan ilmu yang berfokus pada cara perusahaan mengelola proses produksi dan layanannya. Tujuannya adalah memastikan semuanya berjalan dengan efisien dan efektif, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi di tangan pelanggan. Lalu tujuan manajemen operasional. Apa sih tujuan manajemen operasional? Jadi, manajemen operasional itu punya beberapa tujuan utama yang sangat penting. Yang pertama, efisiensi, yang mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Yang kedua, produktivitas, memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga, kualitas, menjaga standar produk atau jasa agar selalu baik. Yang keempat, biaya, yang menekankan biaya produksi agar lebih efektif. Terus yang terakhir, kelima, kepuasan pelanggan, yang memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Lalu apa sih fungsi manajemen operasional? Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 fungsi utama yang dijalankan. Yang pertama itu perencanaan, yang menentukan apa yang akan diproduksi, kapan dan bagaimana caranya. Yang kedua itu perorganisasian, yang mengatur semua sumber daya seperti manusia, bahan, dan alat. Yang ketiga, pengarahan. Ini yang membimbing dan memotivasi tim agar bekerja sesuai tujuan. Dan lalu yang terakhir, pengendalian. Ini memantau kinerja dan melakukan perbaikan jika ada yang tidak sesuai dengan standar. Lalu selanjutnya juga apa sih strategi manajemen operasional? Nah, jadi manajemen operasional ini memiliki juga beberapa strategi populer yang sering diterapkan. Yang pertama, lean manufacturing. Ini yang berfokus pada penglihatan pemborosan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, Six Sigma. Ini juga menggunakan analisis data untuk mengurangi cacat produk. Yang ketiga, just in time, atau bisa juga disebut dengan JIT. Ini memproduksi barang tepat saat dibutuhkan atau untuk mengurangi biaya penyimpanan. Terus yang keempat, total quality management, atau bisa juga disebut dengan TQM. Ini juga menciptakan budaya di masa semua karyawan bertanggung jawab terhadap kualitas. Terus yang terakhir, business process management, atau juga bisa disebut dengan BPM. Ini terus-menerus menganalisis dan menyempurnakan proses bisnis. Lalu selanjutnya, teknologi dalam manajemen operasional. Nah, di era digital ini, teknologi sangat membantu manajemen operasional. Yang pertama itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini juga mengintegrasikan semua fungsi bisnis dalam satu sistem. Yang kedua, analisis data dan big data. Nah, ini memprediksi tren dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, LOT atau Internet of Things. Ya, ini memungkinkan pemantauan dan kontrol perangkat secara real time. Terus yang keempat, ada otomasi dan robotik. Nah, ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengotomatisasi tugas-tugas. Nah, lalu yang terakhir, kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Nah, ini mengoptimalkan proses berdasarkan data. Terus yang terakhir, nah, salah satu contoh terbaik dari manajemen operasional yang sukses itu adalah Toyota. Nah, mereka adalah pelopor lean manufacturing dan prinsip Kaizen, yang artinya perbaikan berkelanjutan. Nah, Toyota ini berhasil menghilangkan pemborosan di setiap langkah produksi, mulai dari
pengadaan bahan, hingga pengiriman mobil. Nah, prinsip Kaizen juga itu mendorong setiap karyawan untuk terus mencari cara baru demi meningkatkan efisiensi dan kualitasnya. Hasilnya, mereka bisa memproduksi mobil berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Ini menunjukkan bagaimana manajemen operasional bisa menjadi mesin yang terus berinovasi dan menjadi lebih baik. Nah, jadi itulah hasil presentasi yang saya bawakan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya manajemen operasional ada kunci utama dalam mengelola proses produksi dan layanan secara efektif dan efisien. Melalui pemahaman terhadap tujuan seperti efisiensi, produktivitas, kualitas, pengendalian biaya, dan kepuasan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya. Nah, fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian menjadi fondasi dalam menjalankan operasional harian. Selain itu, penerapan strategi-strategi seperti Lean Manufacturing, Six Sigma, dan Just in Time, serta pemanfaatan teknologi modern seperti ERP, Big Data, IoT, dan AI semakin memperkuat sistem operasional perusahaan. Contoh nyata dari Toyota yang membuktikan bahwa manajemen operasional yang tepat dapat menghasilkan efisiensi yang tinggi, inovasi berkelanjutan, dan kualitas produk yang luar biasa. Dengan demikian, manajemen operasional bukan hanya mendukung kelangsungan bisnis, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Nah, mungkin itulah yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.